Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger. Ada 5 ekor sapi yang dipercayakan kepadanya dengan ukuran yang besar. Sapi tampak sehat. Kisaran harga jualnya 19 sampai 20 juta. Dengan kondisi fisik sapi yang saat ini bisa kita lihat langsung kandang, dijamin pembeli tidak akan rugi karena sapi sehat dan diberi pakan dengan rumput yang baik, yang banyak, dan sebelum rumput masuk sapi ini sudah dikasih ampas tahu sebelumnya. Jika kita lihat kondisi kandang bersih dari pangkal sampai ke ujung. Ini beberapa tumpukan kotoran yang setelah dikasih makan akan dibersihkan kembali. Setiap ekor sapi diberikan nomor 1 sampai 25 yang ada di kandang ini. Tapi yang dipelihara oleh Pak Sohidi sendiri adalah sebanyak 5 ekor, yaitu nomor 1 sampai nomor 5. Sapi-sapi yang ada di sini sebenarnya sudah ada yang pesan. Artinya peternak ini sudah dipercaya untuk memproduksi, untuk menggemukkan sapi dengan baik. Dari nomor 6 sampai ke nomor 25 ada 20 ekor. Itu dipelihara oleh Pak Sukeni. Pak Sukeni adalah peternak lama di Tanjung Pinang yang sudah dipercaya oleh Pak Joni untuk memelihara sapi-sapinya. Dan bisa dilihat sapi-sapi ini tampak sehat semua. Ini adalah jenis sapi Bali berjenis kelamin jantan. Pagi ini dapat sarapan tebon jagung. Untuk sapi-sapi yang luka ini segera ditangani oleh Pak Sukeni dengan bahan-bahan seperti air tembakau dan betadin. Dan dengan ramuan ini tampaknya lebih efektif. Bisa diperhatikan bentuk badan, postur dari sapi-sapi ini punya besaran yang sama besar. Mungkin bagi para tukang jagal bisa memperkirakan langsung berapa persen karkas dari sapi-sapi Bali tersebut. Untuk stok pakan sendiri bisa dibilang tidak akan habis karena di belakang sana ada kebun rumput yang mana kalau pada saat musim kemarau bisa dipakai sebagai cadangan untuk memberi pakan sapi. Baru ngambil dari mana Pak jagungnya Pak? Hah? Komplek. Masih banyak? Dalam satu hari pengambilan rumput bisa 2-3 kali. Jadi jika pagi ini Pak Sukeni dan Pak Sohibi berangkat jam 7, balik jam 8, sapi diberi makan jam 8,
Habis itu mereka langsung ambil lagi untuk kebutuhan siang dan malam. Jadi memang sapi-sapi ini hampir setiap saat makan. Jadi buat para pemilik modal, manakala ingin memeliharakan sapinya, boleh juga dititipi sini. Nanti akan disediakan kandang untuk jaminan kesehatannya. Silahkan diinfokan dengan Pak Sukeni. Ini adalah ember-ember untuk ampas tahu. Ampas tahu merupakan sumber protein yang sangat baik buat pembentukan daging pada sapi-sapi ini. Jadi tidak hanya mengandalkan rumput hijau saja. Nah, itu dia Pak Soebi ambil rumput dari belakang. Sebagai informasi buat para peternak-peternak sapi lainnya yang punya sapi betina, silahkan berkoordinasi dengan pihak Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kota Tanjung Pinang agar sapi-sapi betinanya yang produktif bisa diasuransikan. Caranya cukup mudah, hanya memastikan umur sapi di atas 1 tahun, sehat secara fisik, tidak ada luka, kemudian masih produktif, dan setidak-tidaknya sudah pernah melahirkan. Biayanya hanya 40.000 1 tahun, selebihnya sebesar 160 akan disubsidi oleh pemerintah. Dan manakala terjadi kehilangan sapi, kematian sapi saat melahirkan, atau kecelakaan ditabrak di jalan, maka sapi-sapi yang diasuransikan tadi akan dapat klaim asuransi sebesar 10 juta per ekor. Jadi dengan 40.000, manakala terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, buat ternak mendapat bantuan atau ganti rugi dari pemerintah sebesar 10 juta. Artinya dengan memelihara sapi betina, kita tidak perlu lagi memiliki rasa was-was dan khawatir yang berlebihan, sehingga peternak bisa fokus bagaimana meningkatkan produktivitas daripada usaha budidaya ternak sapi. Oke, sekian dulu informasi pagi ini dari kandang Pak. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town,